Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan atau memaparkan pengertian daripada logika. Apa sih yang dimaksud dengan logika itu? Nah, langsung saja di sini logika menurut etimologi adalah turunan dari kata sifat logika bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata logos yang mempunyai arti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran. Nah, sedangkan menurut pendapat lain atau menurut sumber lain, logika berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Istilah lainnya adalah mantik. Nah, mantik ini dari kata bahasa Arab yang diambil dari kata natoko yang memiliki arti perkataan atau ucapan. Nah, pengertian logika secara terminologi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Aristoteles. Logika adalah ajaran tentang berpikir secara ilmiah yang membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum mengenai pikiran. Yang kedua, menurut William Alston, logika adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan yang tidak sah. Nah, kesimpulan yang diambil mengenai pengertian logika secara etimologi dan terminologi adalah dua, yaitu logika sebagai ilmu. Logika adalah elemen dasar setiap ilmu. Yang kedua, logika sebagai seni atau keterampilan, yakni seni atau asas-asas pemikiran yang tepat, lurus, dan sistematis. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya atas nama Rizky Pratami sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang sejarah logika. Nah, logika muncul bersama dengan filsafat. Dimulai sejak Thales pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan dongeng dan tahayul dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Dan salah satu yang menggunakan istilah logika pada masa Yunani kuno adalah tokoh Stoa. Dan logika pertama kali ditemukan oleh Aristoteles pada abad ke-4 sebelum Masehi. Ia merumuskan logika dengan cara menulis argumen atau pendapat yang akan bisa dibuktikan kebenarannya. Dan pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Nah, memasuki abad pertengahan, perkembangan logika masih berkaitan dengan konsep logika Aristoteles yang kemudian seiring perkembangannya, logika baru muncul dengan nama logika antik yang tumbuh berkat pengaruh filsuf Arab. Dan pada masa Islam, banyak bermunculan filsuf yang menyalin karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab, seperti Johann bin Part yang menyalin buku Aristoteles ke bahasa Arab menjadi Maqalatul Asyarat li Arisatu sekitar abad ke-18. Dan perkembangan logika juga semakin redup di abad ke-15 dan mulai muncul lagi di abad ke-20. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Intan Pernamasari sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang jenis logika. Jenis logika yang pertama yaitu adalah logika formal. Logika formal merupakan sebuah pemikiran atau pengertian logika yang dianggap sebagai logika tradisional atau logika filosofis, di mana pada hal ini berkaitan dengan studi kesimpulan dan konten formal dan eksplisit murni. Yang kedua adalah logika informal. Logika informal merupakan sebuah disiplin ilmu baru yang mempelajari tentang argumen bahasa alami.
Pasalnya, pengertian logika ini lebih mengarahkan untuk mencoba mengembangkan logika untuk menganalisis penalaran pada bahasa sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah logika simbolis. Logika simbolis merupakan sebuah logika di mana membahas tentang abstraksi simbolis yang menangkap pada ciri formal inferensi logis. Yang keempat adalah logika matematika. Logika matematika ini lebih mengarah pada penerapan teknik logika matematika atau lebih fokusnya pada representasi dan analisis logika formal. Kemampuan berlogika tidak dilihat dari jenis logika, melainkan manusia harus melakukan aktivitas berlogika tapi tidak menyadari ia sedang mempraktekkan aturan-aturan berpikir yang mengandung pengetahuan asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian pernyataan tanpa mempersoalkan arti khusus dan jenis logika dalam suatu cabang ilmu logika. Baik, mungkin hanya ini dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihtiar Jihadi. Saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga. Pembagian logika. Pembagian logika dibagi menjadi tiga. Yang pertama, logika makna yang luas dan logika makna yang sempit. Dan yang kedua, logika deduktif dan logika inovatif. Dan yang terakhir, logika formal dan logika material. Logika makna yang luas dan logika makna yang sempit. Dalam arti yang luas, logika digunakan untuk menyebut tiga cabang filsafat, yakni simbolis, epistemologi, dan meteorologi. Dan dalam makna yang sempit, istilah logika semakna dengan logika induktif, yakni penyimpulan yang sah. Contohnya adalah motor bergerak memiliki roda. Dan yang selanjutnya, logika deduktif dan logika inovatif. Logika deduktif dan logika inovatif merupakan ragam logika yang mempelajari asas pelajaran yang betul terpangkal dari kesimpulan hal umum atau sesuatu yang khusus. Dan yang ketiga atau yang terakhir, logika formal dan logika material. Logika formal yaitu logika yang mempelajari aturan-aturan berpikir atau bisa juga disebut logika minor. Sedangkan logika material yaitu logika yang mempelajari material atau bahan berpikir dan bisa disebut juga logika mayor. Mungkin hanya itu dari saya sebagai pemateri keempat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhadir dari pemateri kelima akan menjelaskan tentang kegunaan dan tujuan logika. Yang pertama, kegunaan logika. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, dan koheran. Secara rasional yakni apa saja ilmu yang telah kita dapat bisa diterima oleh akal, baik dalam bentuk kritis, lurus, tertib, dengan tata cara penjelasan yang berbeda-beda, yakni yang dengan yang jelas. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Meningkatkan kecerdasan yakni apa saja ilmu yang telah kita dapatkan kita kembangkan lalu mampu untuk berpikir untuk kedepannya baik secara tajam dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Secara abstrak yakni memperoleh informasi, apa saja informasi yang telah kita dapatkan kita dapat cermati lalu mempertimbangkan persoalan tersebut. Yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan meningkatkan kekeliruan dan menghindari kekeliruan
dan kesadaran, meningkatkan cinta akan kebenaran dari kesalahan-kesalahan yang menuju kekeliruan untuk terjerumusnya kita ke jalan setan. Tujuan logika dilihat dari karakter yang terkandung dalam logika itu sendiri, ialah memelihara, melatih, mengajar, dan mendidik yang bermuatan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek pikir dengan menggunakan metodologi berpikir. Memelihara, yakni apa saja yang telah kita dapatkan, ilmu yang telah kita dapatkan, kita dapat memelihara, lalu melatih dan mengajarkannya kepada teman-teman atau adik-adik kita yang belum tahu, dan mendidiknya agar bisa mengembangkan potensi akal sehatnya dalam mengkaji objek pikir dengan menggunakan metode yang bisa diterima oleh akar, yakni metodologi berpikir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.